Mengapa Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Itu dari siapa ya? Dari siapa ada PL dan PB ya? Dari siapa? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaiwu. Di seluruh gereja, kalau Anda ditanya mengapa Alkitabnya atau kitab sucinya orang Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu siapa yang bikin? Oh, itu yang bikin ya LAI katanya atau Lembaga Alkitab Dunia gitu ya. Ya, 85% gereja nggak tahu loh kenapa Alkitab itu, kitab sucinya orang Kristen itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahkan kalau ditanya nih, Anda coba kalian tanya kepada orang yang baru pulang gereja. Dek, baru dari gereja ya? Iya, coba aku menanya, kitab sucinya orang Kristen itu apa? Injil katanya. Ya. Memalukan. Ayo kalian yang di grup-grup WA, kepala grup WA atau Anda yang jadi apologeter ngaku, aku mau nanya, kitab sucinya orang Kristen itu apa? Injil, Pak. Ya. Kitab suci orang Kristen adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu satu kesatuan, betul. PL dan PB dari siapa? Dari Yesus. Kok tahu Pak kalau dari Yesus? Mari kita lihat perjanjian lama. Yeremia 31 ayat 32. Aku membuat perjanjianku yang lama. Kata gantiku itu untuk siapa? Untuk Yesus. Perjanjianku yang lama. Yesus Yahweh maksudnya. Kepada nenek moyang umat Israel ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan aku memegang tangan mereka, tapi perjanjianku itu diingkari melulu. Jadi perjanjian lama itu dimulai ketika Yesus membawa keluar umat Israel dari Mesir, artinya era Musa dong, nyeberang laut lalu di padang gurun. Disitulah dimulai yang namanya perjanjian lama ditulis oleh Musa kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, terus sampai nanti era Maleaki 400 tahun sebelum Masehi. Jadi perjanjian lama itu dan agama Yahudi itu berlangsung selama kurang lebih 1100 tahun. Clear? Yesus sendiri yang mengatakan perjanjianku yang lama, Yeremia 31 ayat 32. Lalu kalau perjanjian yang baru, Yeremia 31 ayat 31. Aku akan membuat perjanjianku yang baru. Lalu ada di Lukas 22 ayat 20. Inilah darahku, perjanjian yang baru. Lalu ada di Ibrani 10 ayat 16 dan 17, perjanjianku yang baru. Ya, hukum-hukumku akan kutaruh di dalam pikiran dan hati mereka. Tuh, ya. Jadi perjanjian lama itu perjanjianku, ku itu Yesus dengan umat Israel nenek moyang. Perjanjianku yang baru dengan umatku, tentu saja umat perjanjian baru yang umat Kristen. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dari Yesus. Yang bisa jelasin gini, kenapa hanya pendeta Dede ya? Ayatnya padahal ada semua lah ya. Ayatnya ada semua ya. Jadi perjanjian lama itu Old Testament, perjanjian baru New Testament. Jadi mulai sekarang kalau Anda ditanya, apakah kitab suci umat Kristen? PL dan PB, jangan menjawab Injil. Kamu menghina. Tapi para PDT, para RM, dari atas mimbar, kita harus, kitab suci kita itu Injil.
Ya, nipu lagi, nipu lagi. Ya. Ya, jadi kitab suci orang Kristen adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Alkitab itu apa? Alkitab itu kitab suci. Kitab suci itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Alkitab, bahasa Yunaninya Agiagrafi, bukan Biblos, bukan bahasa Inggrisnya Scripture, bukan Bible. Kalau Anda menyebut Bible itu artinya dari Tritunggal ya. Kemudian eh, apa Biblos itu artinya itu dari Tritunggal. Yang benar Agiagrafi dan Scripture ya Alkitab ya. Very very clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Jadi saya sudah menjawab, baik PL maupun PB berasal dari Yesus sendiri sebagai sumber dari segala firman, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami, jangan sekolah teologi. Ini era modern, yaitu Anda akan ditipu setipu-tipunya kalau kamu sekolah teologi. Sekolahlah Alkitab di tempat kami. Gratis, Pak. Gratis. Anda akan paham luar biasa ya. Seperti itu. Ikutin tayangan-tayangan kami, ikutin dialog-dialog kami, maka Anda akan paham ya. Di era modern gini kok masih mau-maunya belajar teologi. Udah gitu Alkitabnya kesalahannya 6.500. Udah salah 6.500 masih dianggap kitab suci. Situ waras. That it. Haleluya. Amin.